Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Octavia dengan NIM 1810201044 dari kelas PGMI 2 2018, program studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Ines Jadidah MPD. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS pembelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Sebelum memulai materi, Ibu absen dahulu ya. Khairunisa, Hadir, Bu. Yemi, Hadir, Bu. Septi, Hadir. Musdalifah, Hadir. hadir semuanya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Enggak, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang IPS, ilmu pengetahuan Sosial. bagus. Baiklah, di sini temanya yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia serta hari besar agama. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa saja agama yang dianut oleh bangsa Indonesia? Islam, Kristen, Hindu, Katolik. Buddha, Konghucu. Ada 6, Bu. Ya, betul. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa kaya akan keragaman sosial, agama, budaya, bahasa, ekonomi, suku dan lain-lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Ibu akan menyebutkan beberapa agama-agama yang dianut di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak diperhatikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Di sini keberagaman agama di Indonesia yang Islam, tempat ibadahnya di mana? Masjid. Masjid. Betul. Kitab suci Islam apa? Al-Quran. Baiklah. Hari-hari besar Islam di sini ada 4. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan yang keempat Isra Mi'raj. Keberagaman agama Kristen, ada yang tahu tempat ibadahnya di mana? Gereja, Bu. Betul. Kitab sucinya apa? Injil. Salah, Alkitab. Hari besarnya ada yang tahu? Natal, Bu. Natal. Betul. Ada lagi? Tidak tahu, Bu. Nah, yang pertama yaitu Natal, yang kedua Jumat Agung, yang ketiga Paskah, yang keempat kenaikan Isa Al-Masih. Nah, di sini ada kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, ada juga agama Hindu, anak, tempat ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda, hari besarnya Nyepi, yang kedua yaitu Siwaritratri, yang ketiga Galungan, yang keempat Kuningan, yang kelima Suraswati. Nah, di sini yang kelima agama Buddha. Tempat ibadahnya di Wiraha, kitab sucinya Tripikataka, hari besarnya Waisak, Katina, dan yang ketiga Asadha. Yang keenam yaitu Konghucu, tempat ibadahnya yaitu Kelenteng, kitab sucinya Sisu dan Wujing, kitab besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang contoh sikap saling menghargai antara umat beragama. Di sini Ibu akan menjelaskan 4. Yang pertama, tidak mengganggu teman saat beribadah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar teman berbeda agama. Yang ketiga, bergaul dengan tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, menolong teman-teman yang mengalami musibah meskipun berbeda agama. Baiklah anak-anak, yang Ibu contohkan tadi ada berapa? 4, Bu. Bentar. Berarti kalian memperhatikan ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat sikap
saling menghormati dan menghargai perbedaan beragama. Yang pertama, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, terciptanya lingkungan yang harmonis. Yang keempat, dengan persatuan membuat keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kuat. Nah, di sini Ibu akan tanya kepada kalian. Yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang tahu berapa agama yang ada di Indonesia? Tunjuk tangan ya. Aku bu. Coba Indonesia. 6. Oh, 6. Sebutkan. 3 saja. Nanti 3-nya Yeni ya. Islam, Kristen, Konghucu. Betul. Yeni? Katolik, Hindu, dan Buddha, Bu. Ya, betul. Kalau Ibu tanya lagi ya, kalau Islam tempat ibadahnya di mana? Masjid. Betul. Kitab sucinya apa anak-anak? Al-Quran. Baiklah, kalau seperti itu kalian sudah mengerti anak-anak. Berarti kalian buka bukunya halaman 63. Kerjakan apa yang ada di latihan bukunya ya. Ya bu. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalnya perkenalan lagi. Perkenalannya lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah meningkatkan kerukunan umat beragama. Pertama yaitu mengajarkan pada setiap umat beragama untuk selalu berpikir positif terhadap orang lain, bertutur kata yang tidak provokatif dan tidak membuat pendengarnya sakit hati, berperilaku baik seperti tidak melanggar norma-norma umum, norma kesusilaan, norma adat istiadat maupun norma hukum negara atau tidak melanggar hukum negara. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan penghargaan, saling pengertian, toleransi, serta belajar untuk saling memahami antara umat beragama dan tidak berbuat hal-hal yang menyinggung sentimen dengan keagamaan. Yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan penghargaan dan saling perhatian. Maka setiap umat beragama hendaknya mengerti secara baik dan benar tentang agamanya sendiri dan dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan benar tentang agama yang lainnya, sehingga mengetahui hal-hal yang baik di agama lain dan mengetahui hal-hal yang sangat dilarang, diharamkan di agama lain. Para pemimpin agama bekerja sama dengan pemimpin lainnya, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu, untuk mengatasi musuh bersama umat manusia yaitu keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya. Selanjutnya yaitu para pemuka agama, pemimpin lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah supaya mempromosikan toleransi, kerukunan, dan kedamaian di antara para pemeluk agama di masyarakat, sekolah umum, sekolah-sekolah keagamaan maupun di tempat-tempat ibadah. Selanjutnya itu forum kerukunan umat beragama lebih diberdayakan sampai ke desa-desa dengan lebih sering mengadakan dialog-dialog kerukunan sekaligus sebagai ajar silaturahmi antar umat beragama. Yang terakhir yaitu dalam momen-momen hari penting bangsa Indonesia seperti HUT RI, Hari Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya, pemerintah supaya memfasilitasikan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kerukunan dan persatuan bangsa sebagai mensponsori seminar kerukunan beragama dengan melibatkan komponen perwakilan agama-agama. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.